Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online UKU, teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online UKU ini kalian tidak perlu khawatir, teman-teman, karena ini sudah resmi dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Jadi harusnya informasi kalian itu aman, teman-teman ya. Mulai apalagi kalian akan melakukan penginputan KTP nantinya, teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online UKU ini sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store, teman-teman ya, dengan nominal pinjaman maksimum itu 15 juta, teman-teman, dengan tenor 180 hari. Dan buat yang bertanya apakah pada saat mengajukan langsung mendapatkan limit 15 juta, tentunya tidak, teman-teman ya. Itu tergantung lagi dari skor kredit kalian di OJK atau skor BI checking kalian apakah bagus atau tidak. Dan untuk mengetahui skor kredit kalian di OJK itu kalian bisa cek video saya sebelumnya, dan nanti saya akan taruh di link deskripsi, teman-teman ya, untuk link videonya, teman-teman. Dan untuk aplikasi UKU ini untuk mengajukan pinjaman di sini langsung saja kita pilih ajukan sekarang di sini, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada tahap pengisian data, teman-teman, yang wajib diisi itu mulai dari identitas, data lengkap, informasi pekerjaan, informasi akun bank. Dan kalian wajib menyiapkan kontak darurat, kemudian juga menyiapkan KTP, teman-teman ya. Dan di sini kita akan mengisi identitas terlebih dahulu, teman-teman ya. Dan untuk identitas di sini pastikan foto KTP, teman-teman. Dan saya sarankan untuk KTP yang buram, teman-teman, itu agak susah, teman-teman ya, karena apalagi kalau ada nicknya yang kecoret atau pudar, teman-teman ya. Jadi itu akan mempersulit untuk mengupload, teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini kita juga akan melakukan foto diri beserta KTP, teman-teman. Nah, kemudian setelah kalian mengupload KTP dan foto, kemudian nama lengkap dan nomor KTP kalian akan masuk secara otomatis di bawah ini. Kemudian setelah itu kita akan mengisi email, teman-teman. Jadi mungkin saya akan melewati tahap ini karena ini mengandung data pribadi, teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai, teman-teman ya. Nah, tadi kita telah melakukan penguploadan KTP, teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengisi data lengkap, teman-teman, mulai dari limit kartu per bulan, teman-teman. Dan di sini limit kartu kredit per bulan di sini tidak memiliki kartu kredit, ini kalian sesuaikan, teman-teman. Dan metode investasi tidak berinvestasi, kemudian status perkawinan ini kalian sesuaikan saja, teman-teman, tanggungan anak. Kemudian pendidikan terakhir di sini kalian sesuaikan juga dengan KTP kalian, teman-teman. Jika memang tidak sarjana ya SMA aja, teman-teman ya. Kemudian di sini setelah ini kita akan mengisi informasi dan lain-lain mulai dari tujuan pinjaman di sini kalian bisa pilih ya, teman-teman ya. Kemudian juga akun WhatsApp, nama ibu kandung, kontak darurat dan lain-lain ya. Dan di sini ternyata membutuhkan 3 kontak darurat, teman-teman. Dan pastikan kontak darurat yang kalian masukkan di sini itu kontak darurat yang betul-betul aktif, teman-teman ya, bukan kontak darurat yang kalian bikin asal-asalan. Karena aplikasi pinjaman online seperti ini juga akan melakukan pengecekan data secara detail. Salah satunya adalah mengecek kontak darurat, teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin di sini saya akan langsung lewati saja dikarenakan ini mengandung informasi pribadi, teman-teman. Jadi langsung saja ke langkah berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi informasi pekerjaan, teman-teman. Dan di sini kita mengisi informasi pekerjaan. Setelah itu nantinya akan kita bisa di sini kita pilih pekerja, teman-teman ya. Dan untuk jumlah karyawan, area kerja, dan ini tergantung dari yang kalian pilih, teman-teman ya. Misalkan pengusaha, teman-teman ya. Nah, itu nanti akan berubah juga, teman-teman. Jadi tergantung pekerjaan kalian, dan pastikan pekerjaan yang kalian isi di sini itu sesuai dengan yang ada tertera di KTP kalian, teman-teman, agar lebih mudah di ACC. Nah, tadi kita telah mengisi informasi pekerjaan, teman-teman, dan saya lupa menyampaikan tadi bahwa untuk nantinya kalian akan diminta untuk menginput penghasilan bulanan kalian, teman-teman. Dan pastikan penghasilan bulanan yang kalian input itu minimal itu 6 juta rupiah, teman-teman. Walaupun pada saat kalian kerja itu tidak benar seperti itu untuk pendapatan bulanan kalian, namun itu kita gunakan agar mendapatkan limit yang lebih tinggi, teman-teman, seperti itu. Dan kemudian langkah berikutnya adalah mengisi informasi akun bank, teman-teman. Dan pastikan akun bank yang kalian isi itu sesuai dengan yang ada di KTP kalian, teman-teman ya. Kemudian terserah kalian mau ini kita bisa pilih di sini, ada semua jenis bank ada, teman-teman, kecuali bank digital itu tidak ada di sini, teman-teman. Jadi hanya bank konvensional, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat, teman-teman, untuk pengisian data sudah lengkap semuanya, teman-teman, mulai dari identitas, data lengkap, informasi pekerjaan, informasi akun bank. Kemudian langsung saja kita pencet cek limit, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menunggu selama ini, teman-teman, selama 10 detik untuk mendapatkan limit pinjaman Anda, teman-teman. Seperti itu.
Dan ternyata di sini saya mendapatkan limit pinjaman hanya 1 juta rupiah teman-temannya, dengan tenor atau periode pinjaman yaitu 4 periode. Di sini kita bisa lihat untuk detailnya seperti ini teman-teman ya. 150 hari 4 periode, jumlah pelunasan 1.150.000 saja teman-temannya, seperti ini. Kemudian juga kita bisa kembali lagi dengan jumlah pelunasan di sini ya. Dan untuk nominal kontraknya seperti ini teman-teman ya, dengan rincian pembayarannya ya. Memang untuk aplikasi pinjaman online ini untuk pembayar, jika saya pinjam hari ini ya di tanggal 26 ini tanggal berapa teman-teman, gue lupa ya, tanggal 24 ya. Ini untuk pembayaran pertamanya jatuh tempo di tanggal 8 bulan 5. Jadi dalam artian itu sekitar 15 hari teman-teman ya, atau 20 hari. Kita harus membayar dengan nominal 850.000 teman-teman ya. Jadi memang untuk pembayarannya agak sedikit menyiksa teman-teman ya, karena sangat-sangat tinggi untuk nominal pembayaran pertamanya. Karena kita tahu sendiri untuk pinjaman online yang seperti ini itu biasanya memberikan pinjaman itu tidak sama ya teman-teman ya untuk cara pelunasannya, karena ada juga yang pembayarannya per bulan itu sama dengan nominal tetap sama, contoh 1 juta kemudian per bulannya kita bayar 350 sampai 3 bulan, itu ada teman-teman seperti itu ya. Dan saya sudah sering bahas aplikasi pinjaman online tersebut di channel ini. Nah, jadi saya sarankan kalian nonton video-video saya sebelum kalian melakukan pinjaman teman-teman, karena di situ kita membahas semua tentang sistem cicilannya teman-teman, yang worth it dan tidak worth it. Dan menurut saya ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang kurang worth it teman-teman ya, walaupun bunganya sangat-sangat rendah teman-teman, hanya 0,1% ya, 0,12% ya, seperti itu. Dengan pinjam 1 juta rupiah, nominal yang diterima ternyata hanya sekitar 787.000. Jadi ada potongan sekitar 100, ada potongan sangat-sangat tinggi teman-teman ya, dan PPN juga sangat-sangat tinggi. Jadi ya agak kurang worth it teman-teman di aplikasi pinjaman online UKU ini teman-teman, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk aplikasi pinjaman online UKU ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Kalian bisa subscribe channel ini sekali lagi untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan dan juga investasi. Sekian dan terima kasih.